Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya. Terima kasih buat teman-teman sekalian, buat subscriber dan teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan dikabulkan setiap apa yang diinginkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan review bagian dalam dari pusaka ini. Yang part pertamanya adalah tentang review restorasi pusaka ori judulnya ya. Jadi restorasi warangka ini dari bentuk semulanya yang kurang rapi, kita rapikan sampai kita buat meling-meling seperti ini. Kita bersihkan semuanya. Kali ini kita review bagian dalamnya, bilahnya, spesialnya apa, kemudian bilahnya apa, kita review pada video ini. Langsung saja kita buka. Nah, seperti ini bilahnya. Untuk dapurnya, ini dapur tilam upih. Walaupun pada awalnya pemilik sebelumnya menganggapnya ini brojol, tapi ini tilam upih karena di sini ada tikel alis. Walaupun samar, sudah termakan karat karena usia ya, tapi ini masih ada kelihatan tikel alis walaupun samar. Baliknya juga ada. Nah, agak samar memang, tapi masih ada tikel alisnya. Dan juga bagian sini memang sudah patah dari awal saya memahari. Ini sebenarnya tidak patah sih, tapi karena termakan karat keropos, jadi ujungnya lepas karena termakan karat. Ini udah tipis banget ini. Nah, kemudian spesialnya dari bilah ini apa? Yang pertama, tantingan ringan. Yang kedua, bilah ini memiliki peksi kurung. Nah, di bagian dalam dari deder ini ada patahan dari peksi bilah ini. Jadi saya berani menyimpulkan bahwa ini warangka memang benar-benar ori bawaan dari bilah dari dulunya, karena patahan dari peksi ini ada di dalamnya. Walaupun ini untuk dedernya terlihat biasa saja ataupun bahkan mungkin tidak standar ya. Yang standarnya ada ukiran-ukirannya, tapi ini tidak ada polosan, tapi bentuknya unik. Dan karena menurut saya ini ori, jadi saya pertahankan ke orisinilannya. Nah, untuk peksi kurung sendiri banyak diburu oleh kalangan spiritualis karena dianggap memiliki daya guna atau tuah atau angsar yang cukup bagus. Katanya buat nagih utang, bisa buat pegangan seperti pengacara untuk memenangkan perkara jika memang yang dibela itu benar-benar dalam posisi yang benar. Nah, kemudian katanya juga bisa buat pegangan atau ageman pedagang untuk pengelarisan, katanya seperti itu. Tapi saya sendiri sayang banget kalau ini saya lepas kemudian saya bawa-bawa dan saya carikan deder baru, itu sangat disayangkan karena memang ini sudah pasangannya dari awal. Jadi saya tidak lepas, saya tetap pasangkan dan saya simpan di rumah. Nah, untuk mendaknya ini saya tambah mendak baru karena memang di bagian sini akan terlihat celah karena peksi yang patah tadi sudah dikasih serumbungan lawas. Jadi di dalamnya ada peksi yang patah, ada peksi yang patah, kemudian peksi sisa yang menempel pada bilah ditambah serumbungan, jadi agak naik bilahnya. Ada celah di sini, jadi saya belikan mendak. Ini mendaknya baru supaya terlihat lebih bagus, tidak terlihat ngelowong ya. Kalau orang Jawa menganggapnya ngelowong, tapi ini celah, seperti itulah, anggaplah seperti itu. Kemudian untuk pamornya ini menurut saya Pulo Tirto. Nah, ini di sini ada pamor. Nah, seperti ini bagian sor-soran ini, bagian bawah sini ya. Banyak dari pedagang-pedagang keris menganggap pamor besar-besar seperti ini, katakanlah ini sampai sini, ini besar seperti ini, dianggap Rojo Gundolo. Walaupun ini sedikit membentuk seperti sosok, tapi ini menurut saya tidak masuk ke pamor Rojo Gundolo. Untuk menurut saya pamor Rojo Gundolo itu memang harus benar-benar membentuk sosok seperti manusia, tuyul, atau mungkin burung, atau mungkin kuda. Jadi benar-benar kelihatan membentuk sosok menurut saya. Jadi menurut saya ini tidak masuk pamor Rojo Gundolo.
namun hanya Pulau Tirto saja. Kemudian di bagian bawah ini untuk gonjonya sebenarnya pamornya Mas Kumambang, standar garis-garis ya Mas Kumambang. Tapi karena kemarin ini kan lepas, ini memang agak ada celah, memang menyesuaikan warangkanya. Kemarin saya lem pakai lem besi, saya usahakan rapi serapi-rapinya, tapi tetap ada celah seperti ini. Saya tidak merubah apapun, memang seperti ini dari awalnya juga seperti itu waktu masih nempel. Ya, jadi ketika saya bersihkan kemarin karat-karatnya ini lepas, dan ketika ngepiok saya kurang ngepioknya bagian gonjonya ya, gonjonya saya kurang ngepiok, jadi untuk pamornya kurang kelihatan. Dan di bawah sini sebenarnya ada satu lingkaran, 3 lapis, satu lingkaran tapi 3 lapis seperti itu ya. Entah itu masuk pamor sumber atau tidak, mungkin teman-teman yang lebih paham bisa komentar di bawah. Untuk pamor di bawah kan katanya pamor sumber, tapi kalau satu aja itu masuk pamor sumber atau enggak saya tidak tahu. Jadi mungkin teman-teman bisa komentar di bawah. Dan kita lanjut ke filosofinya. Yang pertama adalah tilam upih, dimana tilam upih ada beberapa versi. Menurut sebagian orang ada yang menganggap tilam itu tikar, upih adalah tidur yang nyenyak. Ada juga yang menganggap tilam adalah tikar dan upih adalah ibu. Tapi pada dasarnya dari kedua persepsi tersebut, inti dari tilam upih adalah ketentraman. Jadi pesan dari leluhur kita pada dapur bilah ini adalah tujuan utama dari hidup kita adalah ketentraman. Jadi meskipun kita bergelimang harta, tapi kalau kita tidak tentram, buat apa gitu loh ya. Jadi leluhur kita ingin kita ingat ketika kita membuka bilah ini, seret gitu dah. Oh iya, tujuan dari hidup adalah ketentraman. Dan ketentraman hati itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memanajemen hati kita, maka kita akan menemukan ketentraman yang sejati ya. Jadi pesan dari leluhur yang ada dalam bilah ini adalah ketentraman. Dan menurut saya bilah ini memang ditujukan untuk kepala rumah tangga. Karena yang pertama dapurnya tilam upih, yang kedua pamornya Pulau Tirto. Pulau Tirto dianggap sebagai untuk kelancaran rezeki karena dikaitkan dengan tirto atau air ya. Pulau adalah pulau, tirto adalah air, dimana air itu memberi kehidupan ya, baik bagi manusia juga butuh air, buat hewan-hewan juga butuh air, makhluk hidup, intinya makhluk hidup lah ya. Bahkan untuk tanaman juga membutuhkan air untuk kesuburan. Jadi jika dikaitkan dengan kerezekian itu masuk akal. Jadi leluhur kita yang memesan keris ini pada Sang Empu itu mengharapkan bahwa sang pemilik pusaka ini kelak memiliki ketentraman keluarga yang baik dan memiliki kerezekian yang baik, sehingga di dalam kehidupannya, dalam keluarganya dia bisa menjadi sosok kepala rumah tangga yang baik, yang memberi pengayoman, ketentraman untuk keluarga, juga memberi nafkah yang baik untuk keluarga, karena didoakan oleh Sang Empu supaya sang pemilik memiliki rezeki yang terus mengalir, yang menyuburkan, yang bisa menghidupi untuk keluarga, seperti itu. Dan dapur tilam upih ini juga merupakan salah satu dapur yang disarankan oleh Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga menyarankan untuk orang yang belum memiliki keris, jika ingin memiliki keris utama yang pertama kali harus dimiliki, tidak harus juga sih sebenarnya, yang dianjurkan untuk dimiliki adalah tilam upih. Dari beberapa dasar untuk tilam, banyak yang mengatakan adalah tikar yang dari rumput atau tanaman, intinya tanaman. Jadi dianggapkan ini adalah dasaran dari semua keris. Jadi banyak ditemukan di desa-desa
keris berdapur tilam upih, karena memang ini keris paling dasar yang memang banyak dimiliki di kalangan masyarakat karena memang untuk ketentraman keluarga. Jadi orang tua dahulu itu memberi pesan seperti itu melalui sebuah simbol si keris ya, bahwa mereka mengingatkan kita untuk selalu ingat bahwa tujuan hidup kita adalah tentang ketentraman. Nah, jadi untuk kesimpulannya atau mungkin ringkasannya adalah keris ini memiliki kespesialan, yaitu warangka yang masih ori bawaan keris. Warangkanya iras, pendok blewah, kemudian memiliki deder yang memiliki paksi kurung. Di kalangan spiritualis biasanya dimaharkan antara 500 sampai 800 ribu untuk deder yang memiliki paksi kurung ya. Kemudian bilahnya yang tantingan ringan, bilahnya cukup pulen walaupun ada sedikit kropos di sini patah, kemudian paksinya patah, terus mungkin bagian-bagian sini ada yang hilang pamornya karena termakan usia. Tapi hal tersebut justru menunjukkan bahwa keris ini benar-benar sepuh, dan mungkin kalau seandainya masuk konjo sumber juga bagus juga. Jadi mungkin itu sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang pengen nambahin, bisa komentar di bawah. Dan untuk saat ini saya belum berminat untuk memaharkan keris ini. Ini salah satu keris koleksi saya, jadi saya belum berminat untuk memaharkan. Tapi suatu saat kalau mungkin saya pengen memaharkan juga bisa. Tapi untuk saat ini belum. Jadi ini cukup bagus karena koleksi saya baru sedikit. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.